Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan tentang etika bisnis. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Di era menuju G20 adalah salah satu cara untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah dengan melakukan bisnis. Dengan adanya para pebisnis baru di era ini, maka satu hal penting bagi pebisnis untuk mengetahui tentang etika bisnis. Tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi juga diperlukan adanya penerapan pada bisnisnya. Dengan begitu, para pebisnis tidak hanya berpacu pada profit oriented, tapi juga memperhatikan etika bisnis. Sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semudah itu. Penerapan etika bisnis di Indonesia karena ada sebuah paradigma klasik yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bebas nilai, yang dimaksud etika bisnisnya adalah hanya mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada dua sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Yang pertama adalah etika bisnis sebagai etika profesi, membahas mengenai prinsip, kondisi, masalah yang terikat dengan praktik bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini sering dijunjung karena para manajer dan pelaku bisnis dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana pelaku bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku. Yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia mengunggah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi atau dirugikan dan diperlakukan tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Selanjutnya, pengertian etika bisnis. Menurut Saban, Echdar, dan Mariadi dalam buku Bisnis, Etis, dan Entrepreneurship, Etika Bisnis dan Kewirausahaan, tahun 2019, etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan atau pimpinan. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Selanjutnya, teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dibagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, yang artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme ini juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dan tercapainya tujuan. Yang kedua adalah deontologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Selanjutnya, pendekatan stakeholder. Salah satu pendekatan yang semakin ditekankan dalam etika bisnis adalah pendekatan stakeholder. Pendekatan ini memprioritaskan pentingnya perusahaan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Yang pertama, konsumen. Konsumen mempunyai peran penting dalam pelaku etika bisnis terhadap perusahaan yang berhubungan dengan produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan mempunyai peran penting dalam perusahaan. Keberadaannya diperhitungkan karena posisi karyawan berkontribusi sangat besar dari awal produksi sampai distribusi barang. Yang ketiga adalah investor.
Kepentingan investor adalah pengembalian modal dalam rangka produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan pemilik manajemen mempunyai kepentingan dalam menjalankan proses produksi sebuah perusahaan dengan harapan dapat memberi manfaat. Yang keempat, pemasok bahan. Dalam rangka kerjasama jangka panjang, kepentingan pemasok diperlukan dalam rangka stabilitas produksi dan bahan baku. Yang kelima, organisasi. Pekerja berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang keenam adalah bank. Bank sebagai lembaga keuangan, bank berkepentingan dalam rangka memberi pinjaman modal bagi perusahaan supaya produksi tetap berjalan. Yang ketujuh adalah pemerintah. Pemerintah berkepentingan dalam urusan legalitas perusahaan demi kelancaran operasinya di daerah kekuasaannya. Selanjutnya adalah pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah seperangkat nilai dan prinsip yang harus dipegang oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Etika pemasaran membantu perusahaan untuk menghormati hak-hak konsumen serta memperoleh banyak manfaat lainnya. Beberapa prinsip etika pemasaran yang umum meliputi kejujuran, transparansi, kesehatan dan keselamatan, legalitas, perilaku pribadi, komunikasi, jujur, dan mengatasi masalah publik. Dalam bidang pemasaran, etika bisnis sangat penting karena membantu perusahaan untuk mendukung hak dan kehidupan konsumen. Mempraktikkan etika pemasaran memungkinkan bisnis mencapai tujuan, yaitu melindungi kesejahteraan konsumen, mendukung kesejahteraan karyawan, bertindak sebagai contoh yang baik bagi perusahaan lain, menarik dan mempertahankan pelanggan. Contoh etika pemasaran yang baik antara lain adalah memberikan informasi yang benar dan objektif, membangun citra positif, tidak ada unsur manipulasi atau membedakan konsumen, selalu berpedoman dan berprinsip kejujuran, dan tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi adalah suatu konsep yang mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kegiatan berbisnis dan manajemen produksi. Etika bisnis ini meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Dalam konteks manajemen produksi, etika bisnis dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan aman bagi konsumen. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan standar etika yang ketat dan seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengiriman produk akhir. Selain itu, etika bisnis dapat membantu perusahaan untuk membangun citra yang baik di mata konsumen dan masyarakat luas. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab secara sosial dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa penerapan etika bisnis dalam manajemen produksi tidak selalu mudah. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti biaya produksi, persaingan pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat setiap keputusan yang mereka buat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang adil dan etis. Etika bisnis membantu memastikan bahwa karyawan dan organisasi bertindak sesuai dengan nilai-nilai norma yang diharapkan oleh masyarakat. Etika dalam manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dan dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis
yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik, yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Oleh karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan pembuatan. Pada intinya, etika bisnis adalah satu hal yang penting dan harus dapat diterapkan di dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dan selalu mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan profit oriented tetapi juga kebermanfaatan bersama. Yang terakhir adalah saran. Sebagai mahasiswa yang mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya kelak di kemudian hari ketika merintis dan menjalankan suatu bisnis dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menunjang nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan didapat dalam mengamalkan secara langsung keilmuan yang dimiliki. Untuk para pelaku bisnis seharusnya dapat lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan benar agar tidak merugikan pihak manapun hanya dikarenakan mengutamakan diri dan mengejar keuntungan tanpa memperhatikan baik buruk keputusan yang diambil dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dalam bisnisnya. Sebagai pemerintah Indonesia juga hendaknya mampu mengontrol setiap perilaku atau pelaku bisnis agar mampu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar tidak ada pelaku bisnis yang dapat menurun sehingga tidak ada lagi ketidaketisan dalam berbisnis. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.